Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Pada pagi hari ini kita akan mengikuti acara gemar dari GSCA Penial bersama saya Dwi Soekarto SPD. Adapun pembacaan gemar hari ini terdapat di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-32 sampai 52 dan saya akan membaca beberapa ayat. Di sini perikopnya mengenai penderitaan Tuhan Yesus Kristus, mengenai permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani, dan Yesus menyembuhkan Bartimius. Saya mulai dari ayat yang ke-33. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Kematian dan kebangkitan Yesus seharusnya tidak mengejutkan para murid. Di sini ia memberitahu mereka apa yang akan terjadi pada dia. Sayangnya mereka tidak sungguh-sungguh mendengar apa yang ia katakan. Yesus mengatakan ia adalah Mesias, tetapi mereka mengira Mesias adalah seorang raja dengan kekuasaan duniawi. Ia berbicara kepada mereka tentang kebangkitan, tetapi mereka hanya mendengar perkataannya tentang kematian. Karena Yesus sering berbicara dengan perumpamaan, para murid mungkin mengira bahwa perkataannya tentang kematian dan kebangkitan adalah suatu perumpamaan lain yang tidak mereka mengerti. Nubuat Yesus tentang kematian dan kebangkitannya menunjukkan bahwa peristiwa-peristiwa ini adalah rencana Allah sejak semula dan bukan hal-hal yang kebetulan. Dalam Markus ini juga mencatat bahwa Yakobus dan Yohanes datang kepada Yesus dengan suatu permintaan. Di dalam Injil Matius, ibu mereka juga meminta hal ini. Jelas ibu dan anak-anak sepakat untuk meminta tempat terhormat di dalam kerajaan Kristus. Apa yang diminta oleh Yakobus dan Yohanes ini, dia berpikir bahwa Tuhan Yesus adalah merupakan penyelamat daripada penjajahan bangsa Romawi. Dan ini adalah satu kesalahan, karena Tuhan Yesus bukan merupakan penyelamat untuk membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi seperti yang dilakukan oleh Daud, yaitu membebaskan dari bangsa Filistin. Tapi Tuhan Yesus membebaskan mereka dari satu perbudakan yang sangat menakutkan, yaitu perbudakan mengenai dosa. Nah, di sini ada satu wawasan atau pengetahuan yang harus dimiliki oleh para murid, yaitu termasuk Yohanes dan Yakobus ini. Kalau dia ingin duduk di sebelah kanan atau kirinya, itu bukan wewenang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kalau mereka ingin memiliki satu kehormatan, maka Tuhan Yesus memberitahukan kepada mereka dia harus menjadi yang terkecil, dia harus menjadi pelayan daripada yang lainnya. Memang Yakobus dan Yohanes berkata, kami mau mengikuti Tuhan Yesus dengan pertaruhannya apa saja. Itu mudah untuk dikatakan, tetapi kenyataannya dalam kehidupan kita, apabila kita dihadapkan dengan seseorang yang ada di dalam hidup kita yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita pun merasa terganggu. Nah, itulah sebabnya maka Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, jika kita mengikuti Dia, maka kita harus menyangkal diri dan memikul salib. Artinya apa? Prestis di dalam kehidupan kita itu kita harus berani untuk meletakkannya, karena itu merupakan gangguan di dalam kehidupan kita. Pada saat kita memiliki satu prestis yang tinggi, maka kesulitan kita adalah bagaimana kita
mengikuti ajaran Tuhan Yesus Kristus mengenai kasih, yang mana kasih itu didasarkan pada satu kerendahan hati. Nah, di sini Tuhan Yesus mengajarkan untuk bisa membebaskan orang lain menjadi berkat untuk orang lain, maka kita harus berani kehilangan nyawa. Kita baca ayat yang ke-45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ayat ini menunjukkan bukan hanya motif pelayanan Yesus, melainkan juga dasar untuk keselamatan kita. Tebusan adalah harga yang dibayar untuk membebaskan budak. Yesus membayar harga tebusan untuk kita karena kita tidak mampu membayarnya sendiri. Kematiannya membebaskan kita semua dari perbudakan dosa. Murid-murid mengira bahwa kuasa dan kehidupan Yesus akan membebaskan mereka dari Romawi. Yesus mengatakan kematiannya akan menyelamatkan mereka dari dosa, yakni suatu perbudakan yang jauh lebih besar daripada perbudakan orang Romawi. Ini adalah hal yang sangat menakutkan, Bapak Ibu. Jadi ini harus kita ketahui dan kita pahami bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang sudah dikuduskan, di mana kita sudah dibebaskan dari perbudakan itu. Artinya apa? Kita harus mengikuti cara Tuhan Yesus hidup. Kalau kita ingin menunjukkan kerajaan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, maka kita harus menghidupkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita, sehingga akan nampak bahwa kerajaan yang ada di dalam diri kita itu adalah kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita tidak mampu menunjukkan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita, maka yang terjadi adalah kerajaan yang lainnya yang ada di dalam diri kita. Karena yang menjadi raja dalam hidup kita bukan Tuhan Yesus Kristus. Karena kita menjadi milik Kristus, maka Tuhan Yesus harus menjadi rajanya di dalam kehidupan kita. Dalam bacaan ini saya juga terkesan sama si Bartimeus ini. Bartimeus adalah orang yang buta, tapi dalam kebutaannya dia mengenal bahwa Tuhan Yesus adalah anak Daud. Anak Daud berarti Tuhan Yesus menuju ke arah bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Di dalam kebutaan matanya, tapi hatinya tidak buta. Ya, banyak sekali orang-orang percaya mengatakan bahwa dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi dia buta tentang Tuhan Yesus Kristus. Tetapi berbahagialah orang-orang yang tidak melihat Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita tidak melihat Tuhan Yesus Kristus, kita seperti buta tentang Tuhan Yesus Kristus, tetapi kita mengimani bahwa Tuhan Yesus Kristus ada di dalam hidup kita, karena hidup kita ada di dalam pimpinan Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah kebenaran firman Tuhan, dan saya akan mengakhiri dengan sebuah pujian. Tuhan dengan Roh Kudus akan memimpin hidup kita dalam kesempurnaan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dengan kebenaran firman Tuhan yang senantiasa kami hidupi dalam kehidupan kami, dan dengan kuasa Roh Kudus
yang sangat hebat, yang sangat luar biasa itu, yang senantiasa ada di samping kami, yang senantiasa menguasai kami, memberikan kekuatan kami, maka kami akan memiliki suatu kerajaan Kristus yang sempurna. Sehingga pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, maka kami semua didapati dengan sempurna. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus sekarang sampai selamanya. Haleluya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Gemar pagi hari ini, dan bersama Tuhan Yesus Kristus kita tetap semangat melayani Tuhan. Amin.